kalimat tauhid itu ada 4. Mohon maaf ditinggal hitung mriki. Pertama, la ilaha illallah. Ini pengajaran kita di syariah. Yang kedua, la ilaha illa huwa, pengajaran kita di thariqah. Yang ketiga, la ilaha illa anta, pengajaran kita ruhaniyah di dalam hakikat. Yang terakhir 4, la ilaha illa ana, pengajaran kita di makrifat. Pun lengkap sudah. Iki jasad, iki ruh. Anak iku ojo kok tinggali waris, harta waris, ojo. Nanti royoan, maris. Enggak royoan nyauri utange wong tuwa. Anak iku takok, mana tinggalane bapak, mesti ngono. Enggak ada yang takon tanya berapa hutang bapak yang ditinggalkan, ada enggak di Pekalongan ngoten? Enggak ada. Kebanyakan itu tak tanya mana tinggal warisannya bapak. Lah ngoten nggih. Wis anak iku ngger tinggalano ilmu, carane pondokno. Wis iki syaratnya. Habis piro terserah. Pondokno. Siji ben terhindar dari nyun sewu dampak medsos. 2, mohon maaf, ben mengerti tentang ilmu agama umum dan agama. Nanti dengan ilmu itu Pak Bu bermanfaat, akan menjadi harta. Harta lo kato dewe. Jenengan belajar elektro, ilmu ini. Contoh kecil, ilmu umum. Dengan ilmu itu harta akan cari sampean. Tonggo sampean TV ini rusak didandakno sebab jenengan ahli elektro. Loh, muncul toh bisa roh bayarane. Loh, gitu loh. Iku pesane para masayih ngoten. Golekno ngelmu anakmu, baik ngelmu agama luwih-luwih nggih, juga ilmu umum. Ngoten. Mana lembaga yang sifatnya itu mengkat, tidak ber-HP, ya itu usah mencari. Biasanya pun Pak, biasanya itu pondok-pondok pesantren dilarang santrinya itu ke pondok itu bawa HP, dilarang pun. Tapi Gusti mohon maaf, ada hamba yang tidak bisa aku plesetkan, ku sesatkan. Wa minhum illa ibadaka minhumul mukhlasin, ayat 40 Al-Hijr. Kecuali hamba jenengan yang tidak bisa aku sesatkan adalah hamba yang jenengan pilih. Siapakah hamba yang bisa dipilih? Yang dipilih Allah. Macam-macam Pak. Sampai jangan melihat fisik lho nggih, statusnya jangan, itu jangan. Sampai melihat keadaannya hatinya. Siapa hamba yang dipilih di sini dijawab di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18.
alladzina yastami'unal qaula fayat tapi alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu fayattabi'una ahsanahu. Dialah orang-orang yang telah mendengarkan ajaran Rasulullah, baik langsung atau tidak langsung, dan beriman. Tidak hanya beriman, mereka itu mengikuti petunjuk-petunjuk di situ. Pertanyaannya, ajaran yang gimana yang dimaksud dalam ayat tersebut? Buka dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasul, jikalau cintamu ingin betul-betul diterima Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya. Ngomong cinta berarti urusan hati. Ngomong cinta, sebab dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Oke, lewat sifat jamal kamalnya Allah, lewat sifat kekuasaan Allah dunia iki, bagaimana bisanya jatuh dalam hati jenengan dan mengimani siapa yang berkuasa di situ. Artinya Pak, ajaran Rasulullah itu ada dua. Satu, ajaran yang mendidik jasmani disebut ilmu syariah. Yang kedua, ajaran ruhani yang disebut ilmu tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid. Inilah, yaitu ilmu ajaran yang mendidik ruhaniah sampean supaya bisa mengesahkan dateng Gusti sallu ala Nabi Muhammad, supaya dalam hati jenengan sudah tidak ada iman selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kumaksud iman terhadap Allah, bukan Allah sebuah nama, sebuah sifat, sebuah zat, tapi laisa kamislihi syai'un. Masuk di dalam sifat nafsiyah Allah, di dalam sifat wajib Allah. Pertama, wujud. Piye wujud Allah? Ini dibahas di dalam wilayah makrifat. Jenengan harus sampai di sini, harus kembali kepada surat Nur. Cahaya makrifat itu Pak hanya diberikan hamba yang Allah kehendaki. Siapa mereka hamba yang dikehendaki atau hamba yang dipilih? Merekalah yang mengikuti, kata Rasul, fattabi'uni, ikutono aku. Loh, ngene lho. Umumnya kita itu mengikuti syariatnya saja Pak. Hakikat makrifat kita tolak. Kebanyakan kita umat manusia. Padahal itu pengajaran langsung ruhaniah. Makanya ulama-ulama Nahdliyin mengeluarkan pendidikan ilmu tasawuf itu di situ, supaya jenengan kali kula mengenal Allah, bertauhid itu tidak hanya di dalam tauhid la ilaha illallah wa huwa saja. Petelot ibu. Dalam Al-Quran kita mengenal kalimat tauhid itu ada 4. Mohon maaf, ditinggal itu mriki. Pertama, la ilaha illallah. Ini pengajaran kita di syariah.
Yang kedua, la ilaha illa huwa, pengajaran kita di thariqah. Yang ketiga, la ilaha illa anta, pengajaran kita ruhaniyah di dalam hakikat. Yang terakhir, empat, la ilaha illa ana, pengajaran kita di makrifat. Pun lengkap sudah. Iki jasad, iki ruh. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya di jasmani saja, tapi juga rohani. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, ini urusan akhirat rohani. Al-Qasas 77. Pikiran perkara rohaniyahmu, pikiran negara akhiratmu, pikiran. Tapi jangan kau lupakan bagiamu dunia, artinya juga pikiran dandanono jasmaniahmu dengan hukum syarek. Kala dawuh sapa WR Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badan untuk Indonesia. Sing ngapal umur swidak ke atas 1.000 ngaco. Ibu-ibu ayo 60 ke atas, maksudku iku umure apal lutung kena digawe tuku lombok. Ada lagu kemerdekaan 1.000 sak kecap, kerja sedina lak ngono nggih. Ayo, nggak ada, ibu nggak ada, bapak ada, 60 ke atas. Wis nek nggak ada tak terus no ngaji nih. Bon. Kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun lewat syair lagu kebangsaan kemerdekaan Indonesia, kita nggak sadar. Padahal itu ditetuskan orang-orang yang sufi, orang-orang yang bertasawuf. Di belakang WR Supratman siapa? Termasuk Mbah Hasim, nggih napa mboten? Lho nggih, tokoh-tokoh ulama NU atau yang lainnya berdiskusi bagaimana kalimat yang pantas untuk dijadikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Pak, iki perjuangannya leluhur-leluhur kita. Kita itu penikmat. Penikmat. Ini kadang-kadang ada yang merongrong untuk jadi negara khilafah. Saya nggak setuju. Mohon maaf. Akan mengubah lambang negara Indonesia itu yang berketuhanan, Pancasila akan dirubah. Mohon maaf. Sadarlah, kita di tengah negara Indonesia itu bangsa nih kewatah, berbangsa bang, bersuku-suku. Beda dengan Timur Tengah, satu bangsa, negaranya banyak, gegeran. Indonesia justru satu negara berbangsa-bangsa kok yuk rukun. Nah, nyun sewu, tapi jangan anggap di belakang ada tokoh yang merongrong untuk memperpecah belah umat Indonesia. Lo sudah kelihatan.
Makanya teman-teman Banser, kalau niki dulu masuk di Banser Anson itu tahun 87 kalau nggak salah. Nih, waktu pakaiannya itu masih jauh pupus nih kalau Pak. Tahun pinten nih kok? Supe kula. Nggih ngapunten. Garda di depan termasuk ring pertama yang untuk tidak setuju negara NKRI ini dipecah-pecah. It's beliau-beliau itu. Jenengan niki paling soro. Mangkane dihujat terus. Pun kok belakrak tutuk gunung. Kita kembali kepada hamba yang dipilih. Dialah hamba yang selalu mengikuti apa yang telah difatwakan oleh baginda Rasul. Yang baginda Rasul memfatwakan mendidik kita itu tidak hanya secara jasmani, akan tetapi juga rohani. Tidak hanya secara, mohon maaf, syariah, tetapi hakikat makrifat juga. Bukti sekarang, buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Inilah jawaban Rasulullah pada saat itu juga mendidik terhadap para sahabat, para umat di zamannya tentang hakikat dan makrifat, tentang tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Buktinya munculnya surat dan ayat. Kalau Rasulullah tidak diajarkan Allah untuk mengajarkan terhadap umat, nggak mungkin akan muncul surat tersebut. Logika. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ana terakhir Muhammad dalam Gusti, aku ra tahu, ra pernah ngutus utusan sebelum umat termasuk dirimu, manakala tidak mau mengemban wahyu intiku ini. Artinya kecuali wajib para rasul itu menyampaikan wahyu ini, Pak. Piye maksudnya la ilaha illa ana itu? Iki wah luar biasa, Pak. Kalau saya bahas secara detail, mohon maaf sekali lagi, kita yang masih ada di syariat kebanyakan itu lari, mboten lari mlebu moro, lari menjauh. Karena ini hubungannya dengan pendidikan ruhaniyah. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ajaran ini enggak ada paksaan. Ajaran Rasulullah di dalam versi hakikat menuju makrifat itu enggak ada paksaan. Ajaran yang bagaimana, yang fungsinya qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256, yaitu ajaran sing bebasno hati rohania sampean sangka dene blenggone hawa nafsu. Akil balik jenengan kali kula dibelenggu kali nafsu, akhire ati sampean kali kula berimane macem-macem. Iman kula nang banyune degat, iman kula, oh aku sing ngaji, makhluk mukhlason. Ya ini Pak sing dadakne takabur ati kula niki. Estu. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis. Ini tidak akan hilang rasa takabur dalam diri saya manakala saya tidak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pengajaran la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan diteruskan la ilaha illa ana. Bapak Ibu, itulah hamba manakala menerima ajaran anta wa ana tauhid ini. Itulah yang dimaksud di dalam surat Az-Zumar 17:18. Akhirnya lewat inti di dalam la ilaha illa anta, jenengan akan dikenalkan nafsu dalam diri anda wujudnya. Kini wujudnya nafsumu sing kudu kok perangi, sebab sapa wonge sing perang gak roh mungsuhe, jangan harap bisa menang. Kui akan bisa merangi mungsuhmu dan menang manakala kau sudah ketemu dan kenal nafsumu sendiri. Pun Pak, disinilah nanti kami akan menjelaskan hakikat syukur itu bagaimana. Ibu bapak kulluhum ajmain rahimakumullah, syukur itu atas dasar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak diberikan terhadap hambanya kecuali hamba yang dipilih adalah nikmatul ihsan. Kalau tulisnya sing gawat nggih. Ihsan. Iman jenengan yang sudah ihsan. Ihsan itu apa toh? Bagus, imanul haq. Rasulullah dawuh ketika saat ada pemuda, beliau adalah malaikat Jibril, tentang tanya terhadap Rasulullah tentang ihsan, mahwa al ihsan ya Muhammad. Dijawab beliau, anta budallaha ka'annaka lahu tara. Ketika kau ibadah murni atau tidak murni, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, iku murni. Yang tidak murni ya dengan mangan, rokokan, ngombe, kerja, itu tidak murni. Seakan-akan hatimu bisa melihat wujudnya Allah, bukan Allah ini, bukan nama Allah, tapi wujudnya Allah, bukan sifatnya, bukan zatnya, tapi wujudnya. Fa'ilam taro, apabila kau tidak bisa melihat, seakan-akan kau merasa selalu dilihat oleh Allah, berarti Allah ikut dekat. Artinya hati sampai terasa dekat Allah ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Al-Baqarah kalau ya nggih, Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 186 kalau nggak salah. Muhammad, ketika hambaku bertanya tentang aku di mana, Allah jawablah fa inni qaribun, aku iki dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku, wujudnya Allah maksudnya aku, iku lebih dekat dari urat leher atau urat nadi. Lo ini loh Pak, yang kita itu nggak mau tahu. Anehnya kita itu di situ. Kalau Allah dekat, mengapa kita setiap kali berbicara Allah telunjuk kita mengatakan di atas? Nggih mboten? Allah ya Karim. Ya wis gak apa-apa, memang makom kita Allah masih terasa jauh. Kata Rasul, ngunu ya ngunu ning ojo. Belajar terus, tingkatno pendidikanmu. Habis la ilaha illallah nama, la ilaha illallah sifat, la ilaha illa anta zat, la ilaha illa ana wujudnya zat. Ayo, itu kata Rasulullah. Itulah hamba yang dipilih Pak. Kapan
jenengan kali kula dipilih Allah? Kapan? Jawabannya sederhana. Jikalau dalam hati kita sudah tidak ada iman selain Allah. Gini, ibu ketika saat dikasih bapak belanja, yang ini untuk belanjanya 1 bulan 5 juta, brol, jenengan mesti ngucap alhamdulillah. Oke, syariatin jenengan matur suwun dateng bapak, lah ngeten nggih, suami kita. Pertanyaan saya, rohaniah sampai niku lari kemana? Siapa yang memberi? Yang bisa memberi siapa? Tadi sudah saya katakan, Rasulullah sudah mengatakan semua makhluk itu la haula wala quwata. Gak ada daya upaya kekuatan suami itu memberikan 5 juta, gak bisa jikalau tidak ada Allah di situ. Gimana mboten? Terus mengapa hati kita beriman bapak atau suami yang memberikan? Inilah Pak yang namanya salah baik jasmani maupun rohani. Iman kita pada makhluk berupa suami. Aja ngono, iso eka ngono. Syukur hakikate iki jenengan kudu pahami syukur hakikat. Belajarlah tauhid la ilaha illa anta. Belajarlah hukum hakikat atau ilmu tasawuf, baru di situ akan dibuka daqaiqul asrar, rahasia-rahasia ilmu tentang rahasia Allah akan dibuka Pak di situ. Makanya saya sendiri setiap tahun dalam bulan Ramadan itu saya buka mulai dasar tauhid la ilaha illa anta, tak buka. Pelajarannya itu kadang sampai 2 minggu, kadang juga 10 hari. Udah sampai ke sana nang pondok, sudah makan apapun, minum apapun, Allah sendiri yang menyediakan. Jenengan berangkat nggo pakaian ambek status wis ngono tok. Semua fasilitas ditanggung Gusti Allah sampai 40 hari. Itu namanya khalwat uzlah, didik rohaniah supaya bisa mengenal ndise nafsuku iki. Terus diperangi lewat khalwat uzlah, baru saged iman sampai iku dadi iman yang ihsan. Iku nek gelem kebanyakan Pak umure 30 ke atas, sing akeh 70 70. Sebab ngrasa ajenge set. Kata Rasul, nek wis tuwek kok yo belajar koyok ngene sudah biasa, karena sudah merasa bau. Sing luar biasa iku sik nom-nom luar biasa. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada syukur. Secara syariat lesan kita mengucap alhamdulillah. Ayo ditulis kalimat alhamdulillah. Segala puja-puji iku mung kagungane Gusti. Artinya jatuhnya puja dan puji, sesembah hati sampean ruh ini hanya pada hidup yang menguasai suami tadi. Paham? Allah itu dekat. Mana sih wujudnya Allah? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci. Orang Jawa mengatakan urip
asra yang memperjalankan siapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi lailan ing dalam waktu wengi. Berarti jenengan bisanya hadir di sini majelis semata-mata karena zat yang maha suci dalam diri panjenengan. Tapi berhubung kita belum kenal mengetahui Allah dekat dalam diri jenengan, waktu jenengan mriki jenengan mesti yakin iso irene sebab sakliyane Gusti wis marenono. Iman yang seperti ini hentikan sebelum min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Estu makanya jenengan ojo mati dhisik sebelum jenengan islami sempurna, sebelum jenengan estu nderekake apa wejangane Kanjeng Inilah wejangan yang selama berabad-abad terasa ditutup-tutupi. Yang digelar itu ajaran secara jasmani, secara rohani, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, menuju makrifat itu terkesan ditutup di tengah umum. Bila mana ada biasanya ning pondok pesantren. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukur hakikati hati jenengan waktu lesan ngucap alhamdulillah, hati jenengan iku ini wajah tuas hiya ngadep menyang wajahi Allah. Di wajahi Allah hidup itu baik yang ada di dalam dan di luar diri jenengan, di dalam dan di luar suami panjenengan. Al-Hadid ayat 3 buka. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Bapak Ibu hadirin, itulah hakikat syukur. Jadi nikmat untuk mencapai khudur datang Allah disebut Ar-Rahim, itu hanya diberikan hambanya yang dipilih. Itulah hamba yang mukmin, imannya sudah ihsan. Jelas nggih? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Manakala kau mengingkari, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka resikonya di situ Allah katakan lasyadid. Apa? Azab Allah yang amat pedih. Pundi mana buktinya pun? Saya tidak membahas nikmat yang berkenaan Ar-Rahman, betul. Nikmat yang berupa Ar-Rahim, nikmatul imdad yang Ar-Rahim. Contoh, berhubung jenengan hati dereng saged merasa Allah dekat, apapun sing sampean terima yang ada kaitannya dengan kemewahan dunia, jenengan mesti merasa takut. Takut apa? Takut kehilangan. Sing sugih wedi melarat, sing melarat gak wedi blas, mergake wis wedi dari mana? Orang yang punya jabatan yang tinggi, mulai dari RT RW, kadus, kepala desa, mohon maaf siapapun kita tanpa kecuali, camat atau bupati, gubernur, bahkan presiden, bila mana hatinya belum terasa Allah itu dekat, mesti takut kehilangan jabatan. Termasuk kula mohon izin Bu, saya sudah 2 periode di rumah di dapur masyarakat jadi kades, sampai sekarang masih aktif. Tapi kula kades daden, kalau pagi kerja siang ngaji, iku jenenge daden. Mohon maaf,
nggak bisa nuntut. Karena apa? Masyarakat saya sudah kalah perjanjian dengan saya. Saya nggak mau asalnya didorong, nggak punya apa-apa. Saya mau kalau ngajinya nggak diribui. Oke Pak. Akhirnya nek ngaji mboten dipaido, ngoten. Umpama mencari itu di hari dinas kantor jam 7 sampai jam 4. Selebihnya ndak, tak suruh untuk ke staf-staf gitu. Stempel dikekno biar pelayanan enggak terhenti. Nek malam ngene iki nggih ngoten. Pagi kerja siang ngaji, dadi enggak kok bernutuk. Nyun sewu Pak. Yuga kula niki sak mangke 7 meh 8. Ngono gak tau nutuk kok ya meteng. Ya sembuh. Ya piye to Bu, nutuke kapan? Ngene iki mantuk tutuk omah jam gangsal. Jam gangsal turu diluk jam 7 berangkat. Ya wis. Tidur saya di hotel Bandung Pak. Gelundung. Jadi mungkin ya sudah. Kok umpama saya boleh milih Pak Ibu, jujur mawon, saya nggak mau kerja, saya nggak mau tausiah ngaji seperti ini. Saya cukup ku anfusakum, ngrekso hatiku piye ben gak muncul riak, ben gak muncul takabur, ben gak muncul sum'ah, hasud, ben gak muncul rasa keaguan makhluk. Faktulu anfusakum, luwih penak ning omah dewe ndodo meneng sambil ngerekso hati selalu berzikir dateng Gusti daripada ngeten iki. Tapi Qur'ane Allah dawuh nang Kanjeng Nabi Muhammad Al-Insan 2526 gak seperti itu Pak. Ngeten wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, pagi sampai sore, walaupun jasmaniamu repot urusan dunia, hatimu harus terus berzikir padaku, pada Allah. Zikir yang disebut dimaksud ayat ini adalah ingat, eling. Eling iku sadar, sadar iku sing agawe kabeh iku mung Gusti. Itulah yang dimaksud zikir sirul asrar yang muncul dari la ilaha illa anta, akan bisa menggiring ruhaniyah sampean ini untuk kemakrifat Allah di dalam tauhid la ilaha illa ana. Pun iniku sapa sing boten syukur ngingkari atas nikmat Allah, dari Allah datangnya bukan dari suami, maka adab sing amat pedih. Bukti nih adab dalam hati ada rasa khawatir, gelisah, takut, kelangan, kemewahan, status dunya brono. Cara kula wedi kelangan status kula kepala desa, takut kelangan dunya brono. Ini bentuk siksa Allah terhadap kita di dunia. Belum lagi besok di akhirat ketika saat idza jaa ajaluhum itu sudah datang, bagaimana rohaniah kita. Ini yang tidak kita pikirkan. Kalau jasmaniah dari tanah nanti kembali ke tanah, kalau ruhaniah dari Allah harus wa inna ilaihi. Berhubung kita tidak kenal Allah, tidak tahu Allah, alias kita buta terhadap Allah Tuhan itu, maka jangan harap ruhaniah ini bisa kembali kepada Allah. Ini jawabannya dalam surat Al-Isra ayat 72. Tolong ini dia ngenangan seumur hidup sampean. Al-Isra 72. Mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa saat di dunia mata hati kita masih buta pada Allah, tidak tahu Allah itu dalam diri suami, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat rohaniah kita juga buta.
Tidak cukup sampai di situ, wa adhallus sabila, kita tidak akan bisa melewati siratal mustaqim. Kita tidak akan pernah bisa melihat jalan itu padang, alias itu semua gelap. Naudzubillah. Mohon ini dikai catatan di dalam diri jenengan, supaya jenengan kali kula ketika mengamalkan ibadah apapun ben gak angger ngelakoni aja, ben meresapi kehadiran bahwasanya Allah itu dekat. Bapak Ibu, itulah sekilas info terkait masalah syukur baik secara syar'i maupun secara hakiki. Untuk selanjutnya, sesuai dengan janji saya tadi, setelah penjabaran materi ada sesi tanya jawab. Bapak saya kasih 3 orang, Ibu 2 orang. Pun monggo dimulai dari Bapak dulu.